to the other side. XG, we certified. Alpha, alpha, we go right on that. Into the galaxy, no device. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nina dan untuk video kali ini kita akan membahas terkait dengan instalasi, konfigurasi, dan eksplorasi dari DB Visualizer di Odoo 16. Nah sebelumnya, untuk DB Visualizer itu apa? DB Visualizer merupakan klien basis data yang dapat digunakan untuk pengembangan analitik pemeliharaan dari basis data, dan DB Visualizer ini dapat terhubung ke semua database yang populer yang berjalan di Windows, macOS, dan Linux seperti PostgreSQL dan lainnya. Nah, di sini saya mendapatkan modul CRM atau Customer Relationship Management sebagai tugasnya, di mana modul CRM ini salah satu modul yang cukup penting di Odoo dan berguna untuk mengelola data atau informasi terkait dengan customer, dari menambah data customer, melakukan perubahan dari data customer tersebut, hingga melakukan peluang atau opportunities dari customer di Odoo. Nah, dalam eksplorasi dan instalasi ini terdapat skenario yang bisa memudahkan kita dalam proses yang dilakukan. Nah, di sini untuk skenarionya yang pertama adalah PT Twice mengadakan sebuah event yang dihadiri oleh banyak orang dari perusahaan lain. Lalu setelah event selesai diadakan, terdapat perusahaan yang tertarik dengan produk yang PT Twice tawarkan, yakni PT New Jeans. Nah, PT New Jeans ini akan dimasukkan sebagai leads atau calon pelanggan oleh PT Twice. Nah, PT New Jeans ini memiliki data, yakni adalah merupakan perusahaan di kota dengan nama Sapaloton dengan negaranya Indonesia dan mempunyai NPWP berikut. Lalu untuk perusahaan ini memiliki email yakni sapalokules.com. Nah, untuk menghubungi perusahaan ini, PT Toys mendapatkan kontak manajer mereka yakni bernama Bekji dengan emailnya berikut, bekjibobo.com, dengan nomor handphonenya adalah berikut. Nah, untuk skenario seperti itu, lalu kita akan coba untuk langsung saja mengunduh DB Visualizer. Nah, untuk mengunduh DB Visualizer ini, dapat kalian akses di sini di situs ini, di DBVis Download ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk sistem operasinya bisa disesuaikan dengan masing-masing device yang kalian miliki. Dan di sini saya menggunakan Windows, maka saya akan mendownload dengan Windows. Lalu di sini saya akan mendownload dengan Java. Nah, teman-teman bisa melakukan pengecekan apakah Java-nya sudah ada atau belum di laptop teman-teman, dan bisa dicek terlebih dahulu untuk Java-nya itu apakah memang support atau tidak. Nah, di sini saya belum memiliki Java yang mensupport dari DB Visualizer ini, jadi saya akan mendownload Windows 64-bit ini dengan setup dengan Java-nya, jadi sekaligus dengan Java-nya. Di sini bisa teman-teman bisa klik download saja. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya. Nah, berikut untuk download saya dan kita akan langsung saja melakukan instalasi ya. Jadi pada eh, file yang telah diunduh ini kita akan langsung saja menginstal dengan klik. Nah, di sini ada pop-up dan di sini kita akan langsung saja untuk run. Nah, di sini tunggu untuk prosesnya. Di sini ada proses install dari DB-nya, memprepare. Nah, di sini sudah ada welcome to DB Visualizer. Nah, kita bisa langsung saja untuk next untuk langsung melanjutkan proses instalasi. Nah, di sini untuk destination-nya bisa disesuaikan. Nah, di sini saya pakai default saja. Apabila teman-teman yang mengganti bisa klik browse ini. Tapi saya menggunakan default, jadi langsung next. Nah, di sini untuk menu foldernya, saya create start menu folder. Jadi saya langsung next saja sesuai dengan default. Oh, di sini ada file association. Sini sudah checklist dari DB Visualizer SQL filenya, bisa langsung saja di select, lalu next. Nah, di sini untuk selanjutnya ada pilihan untuk additional task di mana meng-create desktop icon atau quick launch icon. Di sini saya akan membuat desktop icon. Jadi saya cek dan itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadi bisa dipilih saja lalu klik next untuk melanjutkan. Nah, di sini
ada extracting file, bisa ditunggu saja. Nah, di sini ada setup-nya sudah berhasil dilakukan, lalu ada finish untuk run DB visualizer ketika finish untuk setup-nya. Di sini saya cek, kita klik finish. Sini loading, sedang dibuka untuk eh, aplikasinya. Nah, di sini terdapat license atau agreement yang kita harus accept. Kita langsung saja klik accept. Nah, selanjutnya di sini sudah ada welcome DB visualizer. Lalu karena saya ingin yang gratis saja, maka saya akan pilih free forever. Jadi teman-teman bisa disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Di sini ada 3 hal yang berbeda, ada free forever, start trial, atau register license. Jadi saya di sini ya ingin yang free saja, jadi free forever. Oke, di sini sudah terbuka untuk DB visualizer-nya. Jadi kita telah berhasil menginstalasi dari DB visualizer dan di sini kita sudah masuk di aplikasinya. Nah, di sini untuk database-nya saya menggunakan database berikut, yaitu IRP Tugas 6 Nina untuk khusus database pengerjaan tugas ini. Lalu kita akan mencoba untuk menyambungkan atau menghubungkan DB Visualizer dengan database Odoo tadi. Nah, yang pertama-tama kita akan langsung saja membuat koneksi baru untuk database connection-nya. Jadi di sini kita create connection. Nah, di sini terdapat driver name. Nah, karena Odoo menggunakan Postgre, kita cari Postgre. Nah, di sini PostgreSQL, kita klik untuk driver name-nya. Lalu di sini ada sebuah form yang bisa kita isi. Nah, di sini untuk connection-nya akan kita isi dari atas sampai bawah agar bisa terkonek dengan database kita. Nah, di sini pertama-tama ada name connection. Nah, di sini saya PostgreSQL saja, default. Lalu di sini untuk ada database server, lalu database port juga. Nah, di sini saya akan coba membuka file config saya di folder Odoo, di mana saya menginstal. Di sini saya akan mencoba membuka untuk mengecek, dan kita akan melakukan settingnya. Di sini pertama-tama adalah untuk database user ID. Di sini untuk user ID-nya saya menggunakan ini, kita copy ke sini. Lalu untuk passwordnya saya menggunakan ini juga. Kita set di sini. Nah, jadi teman-teman bisa sesuaikan di file .config, bisa dicek lagi agar sesuai. Di sini saya portnya juga sudah sesuai 5432. Lalu apabila sudah sesuai, kita lanjut untuk database-nya. Kita ganti database ini dengan database yang kita gunakan. Ini IRP tugas 6 Nina. Kita masuk ke sini. IRP tugas 6 Nina. Nah, di sini sudah selesai untuk pengisiannya. Coba kita akan langsung ping server. Nah, di sini ada successfully verified that specified server port is accessible. Nah, kita oke, lalu kita coba akan mengconnect. Nah, di sini sudah masuk ya, di sini berhasil untuk Postgre-nya masuk. Sini untuk database-nya terlihat. Nah, di sini ini ada database-database yang saya miliki di Odoo, khususnya di database PostgreSQL-nya. Di sini untuk default-nya ini database yang akan digunakan. Yakni untuk dari skemanya ada di sini, dan di sini ada dari skema di sini ada beberapa file yang bisa kita akses. Nah, jadi kita telah berhasil melakukan connection terhadap database yang kita miliki, yakni database IRP tugas 6 Nina ini. Nah, selanjutnya sesuai dengan yang sudah kita tuliskan setelah kita melakukan DB Visualizer ini, konfigurasi, tadi kita sudah melakukan konfigurasi, lalu kita akan mencoba mengeksplorasi ya.
Nah, sesuai dengan skenario kita akan berhubungan dengan CRM. Nah, di sini saya akan coba untuk eh, melakukan eksplorasi di CRM. Sini kita ke tabel. Nah, kita di sini banyak sekali untuk tabelnya. Kita bisa open in new tab. Di sini untuk tabel-tabel yang ada eh, cukup banyak. Kita akan coba melihat referensinya. Di sini ada loading ya, masih ada loading. Kita tunggu saja dulu. Nah, di sini sudah bermunculan untuk eh, tabel-tabel yang ada di database ini. Di sini juga masih loading ya karena cukup banyak datanya yang ada di database. Nah, di sini sudah terlihat di sini untuk setiap data dan relasi antara tabel tersebut. Di sini kita bisa melihat ya, walaupun ini sangat kecil karena memang banyak sekali untuk datanya. Nah, kita akan coba untuk specify tabel. Nah, di sini kita akan coba terkait dengan CRM lead. Jadi dari all tabel sini kita pindahkan menjadi selected tabels untuk CRM lead-nya kita oke. Nah, di sini untuk satu tabel saja, satu dari leads aja, satu tabels ini bisa memiliki banyak sekali data. Nah, di sini untuk CRM lead terlihat bahwa terdapat ID yang menjadi key-nya. Terus ini banyak atribut-atributnya dengan type atributnya ada integer, lalu date dan segala macam. Di sini untuk uh, lead-nya, lalu di sini untuk tabel CRM lead ini juga memiliki banyak hubungan dengan tabel-tabel lainnya. Di sini ada list company, CRM team, CRM stage, CRM recurring plan, dan di sini ada REST partner juga. Sini cukup banyak ya. Nah, selain itu kita bisa juga mengganti layout dari tabel ini. Di sini kan kita hierarkikal ya. Untuk ini kita bisa ngeganti menjadi organik, lalu bisa menjadi ortogonal, lalu bisa menjadi sirkular juga di sini. Terlihat di sini untuk share embed ini terlihat ya banyak koneksi ke yang lain-lainnya. Jadi seperti untuk eksplorasinya, jadi bisa teman-teman eksplorasi dari fitur-fitur yang memang ada di VDB Visualizer ini. Di sini juga terdapat export, zoom, zoom in, zoom out, dan lainnya. Lalu di sini untuk display optionnya juga ada, untuk graph controlnya juga ada. Dan apabila ingin melakukan eksplorasi terhadap data lainnya, bisa dipindahkan saja menjadi selected tables dan di reload atau di OK gitu. Jadi seperti itu untuk eksplorasinya. Karena memang ini sangat cukup banyak, jadi teman-teman bisa eksplorasi sendiri secara mandiri. Nah, di sini sesuai dengan skenario kita akan melakukan eksplorasi dengan melakukan skenario simulasinya. Jadi kita pada database di sini saya sudah menginstal modul CRM. Di sini untuk modul CRM-nya sudah ada. Nah, di sini sebelumnya saya akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu di bagian setting karena di sini belum ada untuk penambahan leads-nya. Dan di sini di setting ini saya akan melakukan setting di mana mengecek bagian add qualification step before the creation of an opportunity. Jadi sebelum ada opportunity, saya akan membuat leads terlebih dahulu. Jadi setelah leads baru bisa di-convert ke opportunity. Jadi saya bisa mencantumkan calon-calon pelanggan yang bahkan belum tentu menjadi opportunity bagi perusahaan Twice ini. Di sini bisa diklik untuk leads-nya dan save. Di sini loading. Nah, sesuai dengan skenario, kita akan coba melakukan pembuatan baru, yaitu leads. Lalu kita akan mengisi formnya dan kita akan mencoba melihat apakah di database
eh, di data dari DB Visualizer itu seperti apa karena terdapat penambahan data dari kita di database Odoo. Nah, di sini kita akan coba dulu membuka di bagian ini di CRM Lead. Kita akan coba membuka data CRM Lead. Nah, di sini untuk tabel CRM Lead, ini ada info tabelnya dari ownernya siapa hingga yang lainnya di sini. Terus ini ada kolom-kolom yang terdapat di tabel ini, yaitu untuk tabel kolom ini ada ID, ada campaign ID, dan segala macam. Terus ini untuk datanya masih kosong ya, untuk data dari CRM Lead. Lalu di sini juga masih banyak untuk raukan, primary key, dan masih banyak lagi sampai navigator. Nah, ini kita akan coba melakukan penambahan data dari leads. Jadi kita ke database, kita di sini di bagian modul CRM, di bagian leads kita pilih. Kita di sini akan create leads. Nah, di sini untuk leads-nya sendiri kita sesuaikan dengan skenario. Untuk leads-nya adalah PT New Jeans, jadi kita copy saja ini PT New Jeans. Lalu untuk probability-nya, di sini kita akan memasukkan saja misal 90 nomornya. Kita create aja ya. Create and edit di sini sebagai company. Kalau di sini untuk PT New Jeans ini kita sudah menuliskan di sini untuk kotanya di Sapalato Town dan negaranya Indonesia. Nah, di sini Sapalato Town negaranya Indonesia. Coba cari. Nah, di sini Indonesia ada. Lalu NPWP-nya kita juga tadi sudah mendapatkan NPWP-nya ini. Lalu kita copy saja. Selanjutnya, apakah oh di sini perusahaan memiliki email? Nah, ini emailnya kita copy saja di sini. Nah, selanjutnya kita kan sudah membeli kontak dan di sini kita akan coba memasukkan kontak. Nah, di sini untuk kontaknya kontak. Nah, untuk kontak name-nya yakni adalah manajer yang namanya Bekji. Untuk title-nya misal Mister, untuk job position-nya manager, dan untuk kontaknya dengan emailnya ini adalah ini, dan untuk nomor teleponnya ini. Kita copy emailnya bekji@bobo.com dan nomor teleponnya ini. Kita copy. Nah, lalu kita save and close. Nah, di sini terlihat bahwa customer-nya itu PT New Jeans ya. Lalu ini untuk kontak address dari eh, apa ya namanya? Kontak yang akan bisa dihubungi. Lalu kita save and close. Di sini untuk company name-nya juga sudah ada. Lalu selanjutnya untuk selanjutnya kita sudah melakukan pengisian. Lalu kita akan coba untuk save ya. Kita cek terlebih dahulu apakah sudah sesuai. Ya sudah. Kita langsung save. Nah di sini lead atau opportunity sudah di-create ya. Nah kita bisa coba cek di sini untuk datanya. Nah, di sini masih kosong. Kita akan coba refresh. Di sini di bagian pojok kiri ini. Di sini saya akan coba refresh. Nah, di sini sudah terdapat ya untuk CRM lead-nya. Di sini untuk dari ada ID-nya satu yang tadi masih kosong di sini terlihat untuk result-nya tadi. Dan sekarang setelah saya refresh sudah ada di sini datanya terlihat bahwa emailnya dari sapalokulos.com, PT-nya New Jeans. Lalu di sini juga ada partner name-nya, email from, dan di sini untuk city-nya juga sudah ada. Jadi sudah masuk ya untuk data yang kita input di database Odoo kita. Dan di sini untuk DB visualizer-nya memang sudah karena sudah terhubung dan sehingga datanya sudah masuk di sini di DB visualizer. Jadi kita telah berhasil melakukan penambahan calon pelanggan dari database Odoo atau dari Odoo
sehingga bisa masuk di sini, bisa ditampilkan dalam bentuk tabel oleh DB Visualizer ini. Jadi mungkin untuk skenario-nya sekian untuk eksplorasi dari skenario CRM yang bisa saya sampaikan. Dan apabila teman-teman ingin melakukan seperti misal untuk mengkonvert dari opportunity lalu kita ingin melihat di sini juga bisa dilakukan. Itu bisa diekspor sendiri karena memang banyak sekali untuk database-nya atau tabel-tabel yang kita punyai di Odo ini, maka bisa diekspor secara mandiri oleh teman-teman. Sekian, semoga membantu dan sampai jumpa lagi.